Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuka dari kelas MJ204, Prodi Manajemen tahun ajaran 2023-2024. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan eh, mengenai tugas akhir semester tentang infografis OJK dengan tema OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada 2023. Baik, yang pertama yaitu kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pasar modal. Pasar modal sendiri yaitu berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang bersangkutan dengan efek. Nah, efek sendiri adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan. Misalkan surat pengakuan hutang, surat berharga komersial atau commercial paper, saham, obligasi, tanda bukti hutang, bukti right, dan lain-lain. Pasar modal di Indonesia yaitu diselenggarakan oleh dua perusahaan, yaitu PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya, yang sekarang sudah dilebur menjadi PT Bursa Efek Indonesia. Kita akan kembali ke diskusi. Kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis. Berdasarkan infografis, kondisi pasar modal di tahun 2022 meningkat pesat, di mana jumlah investor mencapai 10,31 juta yang merupakan milestone baru bagi industri pasar modal. Dukungan yang memudahkan masyarakat mengakses instrumen pasar modal dan memperluas kanal distribusi, terutama secara digital, mendukung lonjakan pertumbuhan investor sebesar 37,68%. Emiten baru yang tercatat sebanyak 71 emiten yang merupakan rekor tertinggi jumlah emiten baru. Selanjutnya, kondisi perbankan di Indonesia berdasarkan infografis, yaitu kredit perbankan, dana pihak ketiga, dan rasio kinerja. Berdasarkan kredit perbankan di Indonesia mengalami peningkatan, yaitu di bulan November 2022, tumbuh 11,16% YoY dengan nominal kredit secara MTM naik sebesar 13,96 triliun menjadi 6.347,5 triliun. Nah, dan dana pihak ketiga atau DPK tumbuh 8,78% YoY menjadi 7.974 triliun. Pendorong utamanya adalah peningkatan tabungan dan deposito. Rasio kinerja. Untuk rasio kinerja ini terbagi menjadi dua, yaitu untuk kredit perbankan rasio kinerja dilihat dari grafik yang ada, yaitu pada tanggal 22 September sebesar 6.275 triliun, pada tanggal 22 Oktober meningkat menjadi 6.334 triliun, dan pada tanggal 22 November meningkat lagi menjadi 6.347 triliun. Yang kedua yaitu untuk dana pihak ketiga, rasio kinerjanya juga mengalami peningkatan, yaitu pada tanggal 22 September hasilnya 7.647 triliun, pada tanggal 22 Oktober meningkat menjadi 7.927 triliun, dan pada tanggal 22 November meningkat lagi menjadi 7.974 triliun. Kondisi industri non-keuangan di Indonesia berdasarkan infografis. Kondisi industri non-keuangan di Indonesia menurut infografis mengalami peningkatan di beberapa indikator kinerja, meliputi akumulasi pendapatan premi di sektor asuransi sebanyak 0,44 YoY. Yang kedua yaitu outstanding piutang pembiayaan sebesar 12,96% YoY.
Yang ketiga yaitu aset dana pensiun sebesar 5,0,6%. Yang keempat yaitu outstanding P2P lending sebesar 72,68%. Pemodalan di sektor IKNB terjaga dengan Risk Based Capital atau RBC. Asuransi masih berada di atas threshold dan gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat jauh di bawah batas maksimum. Sektor-sektor tersebut adalah RBC asuransi jiwa gearing ratio, RBC asuransi umum, gearing ratio perusahaan pembiayaan NPF, perusahaan pembiayaan atau gross. Selanjutnya yaitu kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Kebijakan OJK dalam menjaga stabilitas struktur jasa keuangan meliputi yang pertama, mitigasi peningkatan risiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan. Yang kedua, kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional. Ketiga, penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan. Yang keempat, penguatan pengawasan serta integritas pasar dan sektor keuangan. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen. Yang keenam, upaya enforcement atau penegakan hukum. Ketujuh, peningkatan governance di sektor keuangan. Dan yang kedelapan adalah dukungan terhadap inovasi keuangan digital. Selanjutnya, mengenai program edukasi dan perlindungan konsumen 2022. OJK berkomitmen terus melaksanakan program edukasi keuangan secara masif, baik secara tatap muka offline maupun daring atau online, melalui Learning Management System atau LMS dan media sosial. Menurut saya, program ini merupakan salah satu terobosan baru yang sangat dikembangkan dengan baik. Karena seiring berjalannya perkembangan zaman dan teknologi digital, membuat program ini akan berkembang pesat mengikuti tren yang ada. Hal ini sangat baik dilihat dari banyaknya benefit yang akan didapatkan, dan saya sangat mendukung adanya program edukasi ini. Yang terakhir yaitu kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022 dan opini saya. Kebijakan OJK di sektor keuangan pada tahun 2022 diharapkan bisa diterapkan dengan baik. Ada 8 poin kebijakan OJK di sektor keuangan, di mana hal ini diyakini dapat menjadi penyokong stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat ketahanan industri jasa keuangan, dan meningkatkan dukungan sektor keuangan dalam pemulihan perekonomian nasional. Kebijakan ini sudah sangat terstruktur dengan terus mencermati perkembangan perekonomian dan sektor keuangan di tahun 2023, terutama terkait dampak berakhir pandemi COVID-19 di Indonesia. Implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK serta dimulainya tahap pemilihan umum. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.